Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Berjumpa kembali pada sharing renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga kita tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum menikmati sharing renungan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang masih boleh kami nikmati hingga pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebelum melakukan segala aktivitas kami hari ini, sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkaulah yang boleh menolong kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Markus 4 ayat 9. Begini firman Tuhan, dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Di seluruh halaman kitab suci, ada satu kata yang selalu diulang-ulang, yaitu hear atau dengar, ataupun kata yang sama kaitannya, yaitu listen atau dengar baik-baik. Dalam perjanjian lama, kata Ibrani shema diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai hear atau listen, dan seringkali digunakan untuk menekankan tindakan mendengarkan, memahami, dan menaati. Budaya saat ini seringkali memaksa seseorang dapat melakukan banyak hal dalam satu waktu yang sering kita sebut sebagai multitasking, yang dimana kita seringkali mencoba mendengarkan namun juga sedang mengerjakan tugas lain yang akhirnya membagi perhatian kita. Suara seseorang mungkin terdengar di telinga kita, tetapi jika kita juga sedang menelusuri media sosial, mengerjakan tugas sekolah, memasak, atau melakukan hal yang lain, kita mungkin tidak sepenuhnya memahami perkataan mereka. Multitasking mungkin bagi sebagian orang adalah hal yang baik untuk dilakukan, karena dapat menghemat waktu. Akan tetapi, multitasking juga dapat menyebabkan beberapa dampak negatif pada kita, seperti menurunkan kualitas pekerjaan, kelelahan, stres, menurunnya kreativitas, menurunnya produktivitas, dan mengganggu daya ingat. Oleh karena itu, penting untuk kita melihat dan membagi prioritas kita dalam mengerjakan sesuatu, agar tetap bisa fokus dan dapat mengerjakannya dengan baik. Yesus sendiri juga mengajarkan kita tentang skala prioritas dan fokus ketika mengerjakan apa yang saat itu sedang dikerjakan atau dilakukan. Sama seperti ketika Yesus meminta orang banyak untuk fokus mendengarkan perkataannya. Namun dalam konteks Alkitab, mendengar tidak hanya mencakup penerimaan suara, tetapi juga melibatkan ketaatan yang aktif dan upaya untuk memahami. Dalam Markus 4 ayat 9, Yesus mengundang kita untuk mendengar dan menaati, juga mendorong kita untuk memperhatikan perkataannya dengan seksama. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Yesus tidak hanya meminta kita untuk sekedar mendengar perkataannya dan melanjutkan tugas pribadi kita. Namun, Dia mendorong kita untuk secara aktif mendengar, memahami, menaati, dan mau untuk hidup sesuai dengan kebenarannya. Mendengarkan, memahami, dan menaati adalah hal yang membangun iman kita kepada Yesus Kristus. Mendengarkan firman Tuhan seharusnya membawa kita kepada perubahan hidup yang ditandai dengan adanya pertumbuhan dan adanya buah yang dihasilkan. Ketika kita merenungkan gagasan tentang mendengarkan firman Tuhan, pertimbangkanlah hati dan penerimaan rohani kita. Apakah kita memperhatikan firman Tuhan, mengizinkan firman Tuhan mengubah hidup kita, atau apakah pendengaran kita terbagi-bagi
sehingga menyebabkan kita menolak panggilannya? Maka, mulai hari ini, marilah kita mau untuk mendengarkan, memahami, dan menaati firman-Nya yang dapat membawa kita kepada perubahan hidup secara total. Fokuskanlah hati dan pikiran kita kepada firman-Nya, agar kita dapat memahami setiap kehendak-Nya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, bukalah hati kami untuk mendengar dan siap menerima dari-Mu. Jauhkanlah kami dari gangguan. Kami tidak ingin membaca firman-Mu secara pasif, tetapi kami rindu firman-Mu mengubahkan hidup kami. Tolonglah agar kami dapat hidup dalam ketaatan dan memancarkan terang-Mu kepada orang lain. Biarkanlah kami dapat memfokuskan hati dan pikiran kami kepada firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu bagi kami, dan kami dapat mengalami perubahan secara total. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah segala aktivitas dan pekerjaan kami hari ini, dan biarlah kami selalu dapat menyenangkan hati-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.